penegak amar ma'ruf nahi munkar dengan cukong kemaksiatan. Itu sebenarnya konsepnya. Karena itu di Sumbar dinamakan perang candu namanya itu. Bukan perang Badri. Perang Badri itu Belanda, Inggris yang awal tuh memberi nama. Di perang candu. Jadi dahulu ada tradisi di ranah Minang ini. Nagari itu kan seperti negara. Bahkan nagari dia otonom sendiri. Ada rajanya, penghulunya. Nah, jadi kerajaan di Minangkabau ini tidak mengenal seperti monarki absolut. Ini benar mungkin harus dipahami konsep sejarah. Tidak bagus. Jadi kalau orang mencari Raja Minangkabau jangan dicari istananya. Karena Raja Minangkabau duduk di lantai saja. Dia tidak punya singgasana beristana. Jangan dikatakan ada pengawalnya ribuan, tidak ada. Raja Minangkabau tidak seperti itu konsepnya. Tidak benar itu. Jadi tidak begitu. Nah, kemudian di tiap nagari itu mereka punya persyaratan berdiri nagari itu ada suku 4 minimal. Tidak boleh kurang, lebih boleh. Nah, kemudian mereka apa? Punya musajid, masjid, punya balai adat. Nah, di antara infrastruktur nagari itu adalah area untuk permainan, galanggang namanya permainan, seperti tanah lapang. Nah itu setiap tahun itu ada perhelatan anak nagari, permainan silat berbagai macam. Nah di masa dahulu termasuklah di dalamnya judi. Sebelum Islam itu ada judi, ada menyabung ayam berbagai macam. Nah siapa yang menyokong? Cukong. Ada cukong candu, dan cukong candu itu jelas penjajah dengan kalangan Tionghoa. Kemudian ada lagi cukong judi, ada cukong permainan yang mengarah kepada perempuan berbagai macam pelecehan. Nah itu yang ditentang oleh sekelompok oleh para ulama, termasuk ada Nabi Muhammad di dalamnya. Nah kemudian para cukong ini tentu membuat kelompok pula untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi kalau Ustaz Abu Didat lihat sekarang yang berhadapan dengan ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar siapa? Kan para cukong-cukong yang punya bisnis hitam juga. Ya itulah yang terjadi di awal Badri itu. Jadi kalau kemudian sampai tuduh-tuduhan ini kalangan Wahabi, itu tidak ada seorang pun dari Tuanku dan Selapan yang kemudian dikenal dengan Harimau dan Selapan, penggerak Badri pertama, tak seorang pun yang pernah ke Makkah itu. Jadi itu karena terlanjur membaca buku Tuan Kurau itu. Ada buku Tuan Kurau yang penulisnya adalah Mangaraja Perlindungan. Nah terlongsong membaca itu, tercetaklah itu di dalam pikiran. Padahal sudah dibantah Buya Hamka. Bantahannya sama tebalnya dengan Tuan Kurau. Sehingga apa kesimpulannya? 80% otak gadang, bohong besar, 20% tidak pakai data. Makanya dibuat judulnya lebih angka antara fakta dan khayal, Tuan Kurau. Itu sebenarnya. Nah itu yang kemudian berkembang. Jadi itu tidak. Jadi ABSSBK bukan label, tetapi bagi ulama telah dirumuskan. Satu, dia adalah komitmen. Yang kedua, dia manhaj dakwah. Jadi bagi ulama, dua itu fungsi ABSSBK dan satu. Yang pertama, komitmen yang telah dilahirkan bersama. Yang kedua adalah manhaj di dalam mendakwahkan Islam agar kita sampai kepada kafah di dalam mengamalkan syariat. Itu konsepnya. Nah tentu dalam kondisi peperangan, Inggris pertama hadir, kemudian barter mereka dengan Belanda, Inggris menyerahkan Padang Bengkulu ke Belanda, diambil di Singapura gitu kisahnya. Nah terjadilah peperangan. Mana sempat kita punya waktu yang cukup lapang untuk merumuskan ABSSBK itu dari sisi teknisnya, petunjuk pelaksanaan seperti apa. Nah itu yang terus berjalan. Nah sudah berhasil sebenarnya, mayoritas sudah. Nah contohnya apa yang berhasil? Tidak benar orang Minangkabau menganut sistem materialisme, materialnya tidak.
dan tidak ada kekuasaan di Minangkabau pakai matriarkat. Itu tidak benar.